Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit bisa dinyaringkan lagi. Volume sound systemnya bisa dinyaringkan lagi. Cek. Tes 1. Mana yang kita? Jangan diberikan semua. Saya tidak mampu memegang. Oh, kalau tidak cukup gak apa-apa. Yang ini aja. Tes. Coba yang saya pegang ini dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, salam itu kalau diterjemah artinya mudah-mudahan kalian semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam. Ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Malam ini luar biasa, sejak tadi turun hujan. Wa ja'alna alaikum likulli syai'in minal ma'i hayyun. Sebagian ulama menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi minal ma, dari air, hayyun, terjadi kehidupan. Tidak ada satu makhluk apapun yang tidak membutuhkan air. Manusia membutuhkan air, tumbuh-tumbuhan membutuhkan air, hewan pun membutuhkan air. Maka ketika air diturunkan oleh Allah, mudah-mudahan ini pertanda kehidupan bagi kita semua. Yang sulit rezeki mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh panitia mudah-mudahan akan diberkati rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak ada upaya. Dari kemarin kita sudah ada upaya untuk mensukseskan kegiatan malam ini. Al-insanu bit-tafkir wallahu bit-takdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya tetap dari Allah Subhanahu. Ana urid wa anta turid fa innallaha fa'alul lima yurid. Saya punya kehendak, kita semua punya kehendak, tapi penentu kehendak semuanya adalah Allah Subhanahu. Tapi apapun kita bisa memohon kepada Allah. Dari tadi saya lihat masih terus gerimis-gerimis. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disebutkan dari sesepuh, dari almarhum yang ada di makbarah di makom ini, haul dari Kromo Jayan Bibis, di seluruh makbarah Pasirian Surabaya, yang tadi al-madhkurina asma'uhum, yang telah disebutkan tadi, mudah-mudahan beliau semuanya mendapatkan maghfirah dari Allah. Dengan barokahnya Sunan Ampel, saya sebutkan lagi barokahnya Kemat Khalil Al-Bangkalani dan para ulama. Salah satu di antaranya adalah Ki As'ad Syamsul Arifin, Ki Zaini Mun'im Nurul Jadid, Ki Hasan Sepoginggung, Ki Hamid Pasuruan. Mudah-mudahan kegiatan malam ini akan terus berjalan dengan aman dan lancar. Mohon fatihahnya sekali. Bihaqqi Muhammadin bijahi Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila abaina wa ikhwanina minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama usyuhada wassalihin, wa summa khusus ila almarhum al-madhkurin asma'uhum ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Ya, mudah-mudahanlah kita berdoa kepada Allah, hujan ini malam ini mudah-mudahan bisa reda. Bisa ikut, ada beberapa lafaz yang saya baca sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti Mbak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi inni maghlubun
fantasir wajbur qalbi al-munkasir wajma syamli al-muddasir innaka antar rahman al-muqtadir waqfini ya kafi wa ana abdukal muftakir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun azim wa mallahu yuridu zulman lil ibad fakuti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratul kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para habaib, para masyayikh, akhussu bidzikri, hadir malam ini Al-Habib Mustafa Umar Al-Idrus yang saya muliakan beserta para habaib yang lain. Alhamdulillah hadir juga sesepuh Kota Surabaya yang tadi telah bisa memberikan manakib sedikit tentang makom yang ada di Pasirian di Surabaya ini, beserta jajaran panitia Masjid apa ini? Nurul Ihsan. Semuanya yang saya banggakan. Di belakang saya ada yang paling kami banggakan, Hadrah Al-Banjari. Mudah-mudahan semuanya akan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa hadir dalam kegiatan Haul Akbar sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan tentunya mudah-mudahan semua yang hadir akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang biasa dibaca oleh baginda Rasul ketika memasuki bulan Rajab, ketika memasuki bulan Sya'ban, Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau saya terjemahkan, Allahumma, wahai Allah, barik lana, mudah-mudahan kau berkati kami ya Allah, fi Rajab, di bulan Rajab. Alhamdulillah Rajab telah berlalu dan kita memasuki separuh dari bulan Sya'ban. Tapi Nabi melanjutkan doanya, wa Sya'bana, ay wa barik lana fi Sya'ban, berkati kami juga ya Allah di bulan Sya'ban. Wa ballighna, mudah-mudahan dipanjangkan umur kami ya Rabb, Ramadana, panjang umur sampai pada bulan Ramadan. Kami mohon sekali juga Bapak Ibu mengikuti saya berdoa seperti doa yang dibacakan oleh baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau saya lagukan begini, nanti kalau misalnya bisa kita ikuti gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba
wa sya'bana wa balighna ramadhana. Bisa ya? Monggo, coba. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Bisa diangkat tangannya sedikit. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Monggo. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ada banyak alasan. Salah satu di antaranya kenapa ketika memasuki bulan Rajab Rasulullah selalu berdoa barik lana fi Rajab. Begitu juga ketika memasuki bulan Sya'ban, ayu wa barik lana fi Sya'ban. Salah satu di antaranya Nabi menyatakan anna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan-bulannya Allah. Awal disyariatkannya sholat, peristiwa penting disyariatkannya sholat itu terjadi peristiwanya di bulan Rajab. Bulan Sya'ban juga termasuk syahrul hurum. Nabi menyatakan wa sya'bana syahri, dan sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulan-bulanku, kata Nabi. Salah satu di antaranya alasannya karena turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi, dan perintah umatnya diperintahkan oleh Allah berselawat kepada nabinya itu juga jatuh di bulan Sya'ban. Oleh karena itu salah satu sesuatu yang paling dicinta oleh Nabi ketika memasuki bulan Sya'ban, monggo perbanyak bacaan-bacaan sholat. Hari ini kami akan perbanyak doa dengan satu harapan, mudah-mudahan seluruh jajaran panitia yang melakukan kegiatan pengajian malam ini tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apapun yang terjadi takdir Allah pasti yang terbaik pastinya. Apapun yang terjadi takdir Allah pastinya yang terbaik. Alhamdulillah Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita selawat ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sekali lagi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Monggo bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru awali anta misbahus suduri. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada kegiatan haul ini paling tidak, monggo, ini merupakan tazkirah kepada kita semua. Adanya haul ini merupakan peringatan kepada kita semua bahwa sebenarnya manusia hidup tidak akan selamanya terus berada dalam kehidupan dunia. Suatu saat kematian akan menyusul kita. Mohon maaf, ini terpaksa saya terangkan terlebih dahulu agar kemudian kita sadar bahwa sebenarnya kematian akan menyusul kita. Bukan karena penyakit, bukan karena wabah virus kematian itu terjadi, bukan karena COVID kematian itu jadi. Tanpa COVID, tanpa Omikron sekalipun, kematiannya akan menyusul kita. Mohon maaf, percaya tidak? Percaya tidak? Percaya atau tidak, kematian tetap ada. Bapak Ibu sekalian, kematian tidak terkait dengan penyakit. Penyakit hanya salah satu penyebab. Tapi ajal adalah batas kontrak kehidupan manusia. Tanpa penyakit manusia akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian, ajal, batas kontrak kehidupan manusia datang, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa memajukan atau memundurkan umur kita. Maka sebagai orang Islam, apa yang harus kami lakukan? Takut kepada kematian tidak boleh, mencari mati juga tidak boleh. Takut atau berani kepada mati, kematian tetap akan menyusul kita. Betul Pak? Mati Pak Kun. Mohon maaf, saya memang tidak pernah memaksa orang percaya kepada mati. Percaya atau tidak, torot pun mati tibi dikit. Yang gemuk pasti mati, tidak akan menunggu kurus. Yang punya pangkat jabatan tidak harus menunggu pensiun ketika ajal sudah akan datang. Bupati Bekasi 5 bulan dilantik, kematian menyusul dirinya.
Apa tidak punya dokter pribadi? Ada. Apa kata dokter? Ujung perkataannya, maksimal usaha telah kami lakukan, tapi urusan umur tetap kembali kepada Allah. Yang punya pangkat jabatan mati, yang kaya mati, semua. Guru ngaji akan mati, kiai pun akan mati. Artinya apa? Haul ini adalah tazkirah, peringatan kepada kita agar senantiasa kita akan selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Makanya mumpung kita punya kesempatan hidup, ayo perbanyak amal-amal baik. Salah satu di antaranya Rajab Sya'ban ini ada pelipat gandaan amal-amal, di mana ketika kita banyak melakukan amal baik akan banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Sya'ban, perbanyak sedekah. Sedekah apa, Kiai? Ya legemet kabeh dak sekalian. Sedekah itu tidak hanya terkait konotasinya, bukan hanya materi. Tapi sedekah itu kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah, bahwa setiap amal perbuatan baik itu adalah sedekah. Sampean duduk di tempat ini bertahan walaupun hujan, niat meramaikan syiar agama, maka dudukmu adalah sedekah di hadapan Allah Subhanahu. Longgo nambian kini kasih sedekah, bertahan begitu. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang kok ada beling, ketika pulang kok ada paku di pinggir jalan, kemudian kita buang agar semata-mata yang lewat selamat dengan apa yang kita lakukan, maka perbuatanmu muang paku gini kak, itu termasuk sedekah kepada Allah. Paling sedikitnya sedekah at-tabassum, senyum itu adalah sedekah. Jadi sidi tandi besere banyak misem. Orang-orang yang sudah suami kurang belanja, udah ngomong sama istrinya, Dik, mohon maaf Dik, kalau kemarin kami bisa membelanjai kamu sekitar ya 100 lah atau 50 setiap hari. Sekarang ekonomi melemah Dik. Berapa kak? 5.000 sehari. Menangis suaminya. Apa kata istrinya? Udahlah kak, enggak usah ngomong persoalan belanja. Dari dulu sejak aku kawin pernah aku menuntut belanja ke kamu. Udahlah, jangankan dari 50.000 turun ke 5.000 kak, 3.000 sekali kak. Wallah, aku istrimu tidak banyak meminta, yang penting satu kak, kejujuran dan kesetiaanmu kepadaku kak. Ucapan istri ini luar biasa. Yang penting kejujuran dan kesetiaanmu kak. Apa kata suaminya? Insya Allah Dik, kalau kejujuran yang kamu minta akan saya pertahankan. Tapi maaf Dik, belanja turun Dik, dari 50. Tapi tenang Dik, sekarang bulan Sya'ban akan saya tambah senyum, karena senyum itu sedekah Dik. Apa kata istrinya? Terus kak, terus senyum terus. Kurangi belanja, senyum tambah kak. 10 hari saja sambian senyum kepada saya, insya Allah 4 hari gini ben menggula lebih lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Maaf Bapak, istri itu adalah amanah dari Allah. Istri itu adalah amanah dari Allah. Siapa yang sayang istri, dia sebenarnya sayang terhadap amanah yang diberikan oleh Allah. Maka dalam kesempatan ini saya katakan, ma akraman nisa illa karim, tidak mulia laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Mohon maaf ini saya katakan. Jadi kalau ingin gampang rezeki, kasih loh istrinya itu belanja yang lebih dari cukup di bulan Sya'ban ini. Bukan hanya belanja di dapur, biaya mempertahankan kecantikan seorang istri itu juga butuh biaya. Mohon maaf Pak, saya ini walaupun orang desa, saya ini dari Bondowoso, orang desa, tapi nggak kurang, paling tidak biaya anggaran untuk kecantikan istri paling tidak minim 3 juta setiap bulan. Saya katakan, nih 3 juta deh untuk kamu. Loh kok banyak kak? Konsultasikan wajahmu pada dokter spesialis wajah. Loh kok bisa begitu kak? Loh, kecantikanmu yang akan menuntun aku dek, tidak tolah-toleh kepada yang lain. Dan ini adalah surga bagi aku. Sedikitlah 3 juta untuk itu. Makanya ibu-ibu selesai pengajian nanti pulang minta sama suaminya, kak 3 juta kak, 3 juta. Apa kata suaminya? Montebak gareng madhura ngucak,
nasi kuring abu anang kale. Maksud kamu apa? Iya mun bak nageluing engkau bengka balik dak sekali. Mohon maaf. Saya katakan begini bukan apa-apa, Pak. Karena istri sebenarnya adalah amanah dari Allah Subhanahu. Terjadinya sakinah, mawaddah warahmah, terjadinya kebaikan perilaku harus dimulai dari keluarga dulu. Lah bagaimana caranya Kiai? Maka seorang istri tidak hanya kemudian sekedar dikenalkan kepada kehidupan dunianya, sekali-kali bapak menjadi imam dalam kehidupan berumah tangga. Caranya, nah nih Masjid Nurul Ihsan, ketika kemudian sudah dikumandangkan apa tarhim, salatu wassalamu alaik, kalau sudah subuh, ya imamal mujahidin, kalau sudah bunyi bangun loh Pak, bangun loh dari tidurnya, bangkit segera ngambil wudhu. Bukan bangun ngalak sepeda tegeng-gengan ke barat ke timur. Kok yang ada di otaknya cuma gobes, wortel, posak ben arnung cetak. Lah gimana yang betul? Loh, jadilah hamba yang baik, jadi manusia syukuri. Alhamdulillah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, ayo sholat. Tidakkah kita menjadi manusia makhluk yang terbaik? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagusnya makhluk, iya manusia. Alhamdulillah. Kanlah ontong ibadah di manusia. Mestinya setiap kita sholat, selesai angkat tangannya, alhamdulillah Gusti. Abdina tak ibadah direnggerengan sareng ajunan Gusti. Saya enggak diciptakan oleh sambian ya Allah museng, enggak diciptakan ketek, kera, sapi. Alhamdulillah, manusia makhluk yang terbaik. Makanya kalau jadi manusia, ya manusia gitu. Jangan mas ape. Pertahankan kemuliaanmu sebagai manusia. Karena banyak yang fisiknya manusia, tapi kerjanya binatang. Ini berarti gagal mempertahankan kemuliaannya sebagai manusia. Contoh, kalau sampean lihat sapi, kerbau, apa kerjanya? Coba lihat, setiap hari cuma makan, minum, kencing, celatong. Maaf, saya tidak tahu lagi bahasa yang halus, saya celatong apa gitu ya. Mengeluarkan kot, kan itu kerjanya. Lalu apa bedanya manusia? Yang mereka abaikan adzan, mereka abaikan tarhim. Ketika kemudian dipanggil oleh adzan, dia pura-pura tidak mendengar adzan. Melek, yang dicari adalah orientasinya adalah bisnis. Melek langsung ke pasar. Yang ada dalam pikirannya makan juga. Langsung dia ke kantor. Yang ada dalam pikirannya adalah gaji dan gaji setiap hari. Dia abaikan sholat yang 5 waktu. Dia lupakan Tuhannya. Yang ada cuma yang penting aku punya gaji, yang penting aku punya pendapatan, makan, minum. Ketika kenyang ke toilet, akemi celatong, Mbak. Dia itu adalah sapi tapi berbentuk manusia. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka sebenarnya an'am, hewan, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. La Isra Mi'raj, perintah sholat dalam rangka memanusiakan, memuliakan manusia, mempertahankan kemuliaannya sebagai manusia. Mohon maaf Bapak Ibu, kita diberi mulut oleh Allah, ayo syukuri. Sampai diberi otak oleh Allah, ayo syukuri. Anda makhluk yang terbaik. Bukan hanya elastisitas tubuhnya, tapi manusia adalah makhluk yang cerdas, an-natik, bisa bicara dan bisa berpikir. Coba lihat. Ini loh yang saya ingin terangkan hari ini. Walaupun manusia ini kecil, tapi dipercaya oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ardi, menjadi mengatur dalam kehidupan ini. Enggak diberikan ke kuda walaupun kecepatan larinya kuat, tidak diberikan ke gajah walaupun fisiknya besar, tapi diberikan kepada manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa? Karena kecerdasannya mengatur alam. Kuda marah Pak, lo kok diberikan pada manusia?
Padahal dari kecepatan lari dan mengikul beban, demi Allah manusia kalah ke saya. Loh, kuda lupa kalau manusia itu punya kecerdasan. Dengan kecerdasan akal pikirannya, manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif. Manusia mampu menciptakan mesin-mesin mobil yang kecepatan larinya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Otak manusia, kekuatan kuda. Saya dari Bondoso bawa Pajero loh, kekuatan kuda. Terus langsung ke hotel ke Surabaya, tidak ngangsor Pajero. Coba adu dengan kuda, muntah nungep deh Pak Pasuruan juga jangan. Manusia itu akalnya cerdas, walaupun kecil bentuknya, tapi bisa mengalahkan segalanya. Burung juga marah. Loh kok diberikan pada manusia? Wong manusia nggak bisa terbang. Burung tidak paham kalau di Indonesia juga ada manusia cerdas. Namanya B.J. Habibie, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia. Selama masa kehidupannya dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Dikontrak oleh perusahaan Jerman dengan Belanda. Pak Habibie walau kecil kepalanya, dia bisa membuat pesawat. Enggak tentu ya sejarah cetak dari bisa kebayi pesawat, karena benih ukuran gebeng aja cetak. Kadang sejarah cetak gak bisa kebayi sosis kerupuk apa. Habibie walaupun kecil dia mendesain pesawat. Loh, mereka yang mau umroh ke Mekah Madinah, satu pesawat itu ada yang isinya 400 loh, ada yang isinya 800. Saudi Airlines, Garuda Airways yang lebih besar lantai 2 800. Bis yang besar barusan kita lewat di sini barusan itu cuma 40 50 isinya. Bayangkan pesawat 800 isi. Satu orang bisa membawa barang 35 kilo kali 800. Berapa ton kekuatan pesawat? Take off dari Bandara Juanda, terbang ke atas, ngedurus Pak. Debak ke atas ketemu dengan burung. Apa kata burung? Ya Allah, mak beda serajaan benkok setir. Otak manusia jangan dilawan. Makanya kalau kita diberi otak oleh Allah, bawa sujud sebagai bentuk penghormatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jangan sombong leh. Otakmu itu pemberian Allah. Memori card HP yang kita punya nih, kalau Anda beli memori card HP yang ratusan giga, itu ratusan ribu. Kalau Anda pakai setiap hari download data, download YouTube, apalagi sampean buat video-video kecil, 3 bulan overload, tak mampu lagi menampung data. Artinya apa? Sudah penuh, HP-nya Anda lemut, akhirnya cekat nanti HP itu, berarti stres HP-nya. Lah sampean itu diberi otak oleh Allah penuh dengan memori. Ini yang hadir hari ini dan sudah umur 30 tahun, ada yang sudah umur 40 tahun, ada yang sudah umur 50 tahun. Kan berarti 50 tahun otak itu dipakai berpikir bisnis, berpikir keluarga. Enggak lemut-lemut otak ini. Ingat sama saudaranya, ingat sama adiknya. Artinya apa? Bahwa otakmu sebenarnya jauh lebih bagus daripada teknologi ciptaan manusia yang berbentuk komputer dan HP itu. Betul apa enggak? Sayangnya manusia tidak banyak bersyukur kepada Allah. Otakmu itu jauh lebih bagus daripada memori HP yang kita punya. Makanya orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bawa sujud lo otak itu. Sekali-kali kalau ibu punya suami bisa ngimami, seneng nggak? Kalau ibu bisa ngimami sholatnya suaminya, seneng nggak? Istrinya dibangunkan pagi-pagi, ayo dek bangun dek, ayo bangun. Dunia akhirat loh saya dengan kamu. Di dunia kamu itu istriku, kelak di akhirat demi Allah kamu juga loh yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Senangnya punya suami gitu. Apa kata istrinya? Capek aku mas. Ayo bangun, capek aku. Loh kok capek? 2 kali kau banting aku tadi malam mas. Rong pisan loh sampean. Kau remas aku tadi malam teng banting aku gula malam. Apa kata? Ayo wis bangun. Dipikul oleh suaminya ke jeding. Pahebekol. Apa kata istrinya? Mau kau bawa kemana aku mas? Ayo mandi bareng. Reng bini epekol ya nggak kedelo hati ketia. Nyampe di depan jeding, apa kata istrinya? Mas, wallahi aku bangga punya suami kamu mas. Ternyata sampean laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas,
Sampean laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku mas, tanpa terasa meneteslah air mata seorang istri dan berkata, mas, kau tuntun aku menuju surga Allah mas, kau bimbing aku menuju ridho Allah mas, terima kasih mas. Dia bisikkan kata kepada suaminya, seraya berkata, apa kata istrinya? Mas, berjanjilah malam ini mas. Apa sih kak? Cintai aku karena Allah mas, sayangi aku karena Allah. Ditarik-tarik suaminya ke dalam jeding, mas tolong peluk aku malam ini karena Allah. Mere boleh silake jeding. Kata istrinya, lo kok cukup mana mas? Yes, nutut masih nutut. 3 kali semalam. Wong biasanya kalau takbir hebat kok takbirnya Allahu Akbar. 3 kali. Allah. Kata makmumnya, ya Allah kok kayak langit-langit yang tidak dapat angin ini. Coba ibu, jujur ibu, kalau sampean punya suami bisa ngaji Quran, seneng nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ngimami dah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Senang nggak? Yang susah kalau punya suami nggak bisa ngimami. Imami kak, nggih. Istrinya dituding-tuding, yang lurus dek, yang lurus. Kata istrinya, lurus ben siapa kak? Ya ada orang sekali budi ya, lurus dengan siapa? Nggak ada orang. Ya sudah, belum takbir sudah mau tengkar dengan suaminya. Ketika suaminya takbir, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kata istrinya, ya Allah, mak tebak kering Jepang tang lahir. Jadi imam itu ada syaratnya loh. Apa? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Aqra ditempatkan di posisi pertama. Yang bagus loh bacaannya jadi imam tuh. Bitajwid, ada nada panjang pendeknya ayat, fasih, ro, za, shin, sod, do, jelas. Kalau al-mukhil bil makna, ro ngena ke gin, mending jadi makmum, jangan lagi jadi imam. Kenapa? Merusak arti Quran. Ar-Rahmanir-Rahim. Geli makmumnya dengarkan. Siratal ladzi na'an'amtu 'alaihim ghairil maghsubi 'alaihim walassalin. Apa kata makmumnya? Ancur bang. Bukan amin, ancur, rusak. Makanya masjid punya tanggung jawab, tidak hanya sekedar untuk sholat, tapi ketika ada orang masuk ke masjid, anak-anak orang Islam, ajari mereka untuk paham bacaan-bacaan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Otakmu bawa sujud kepada Allah, matamu bawa untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mulutmu, berapa jika kita beli mulut kepada Allah? Komposisinya ada 3, ada bibir, ada lidah, ada gigi. Coba lihat. Bibir itu walaupun kecil, tapi itu penentu ketampanan dan kecantikan seseorang. Betul bu, nggih? Bapak, betul enggak? Andai saja bapak lahir tanpa bibir, coba lihat. Lajak saking pian lahir bah ada bibir. Kayak apa? Bayangin dah. Walaupun itu kecil, penentu ketampanan. Bapak, kalau sampean lahir enggak punya bibir, mau merokok dari mana? Pernah lebih agak gigi. Ya tidak mungkin keluar asap. Ibu, bibirmu, kecantikanmu. Makanya bibirmu, banyak laki-laki yang bertanya, Mas, kenapa dulu kau persunting aku mas? Jujur mas, kamu senang apanya sih sama aku? Banyak laki-laki yang menjawab, bibirmu dek, bibirmu. Makanya ibu, kalau ingin menangin suami, merah-merahkan bibir itu. Sehingga suaminya itu terkejut melihat bibir istrinya, ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Kalau bibir sudah diungkapkan buah naga, karena para ekombi bro. Yang cantik ibu, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah keindahan.
Tapi seindah-indah keindahan dunia adalah perempuan yang soleha. Ibu, paham bu? Allah menciptakan gunung indah, Allah menciptakan lautan indah, Allah menciptakan sungai indah. Tapi semua itu menjadi lenyap semuanya itu ketika harus bertabrakan dengan perempuan. Apa artinya semua? Karena pada tubuh perempuan sudah lengkap Allah menciptakan segalanya. Kalau saat muda sebelum punya istri, dia sering mendaki gunung karena dia pecinta alam. Kalau saat muda dia sering mancing di sungai. Kalau sudah punya istri, dia sudah punya keindahan alam semuanya. Untuk apa naik gunung? Naik istri, sudah ada gunung-gunungannya di dalam. Lengkap Allah menciptakan segalanya. Mungkin ngoden tar ke sungai, tapi kalau sudah punya istri, lengkap dengan sungainya di dalam. Kalau masih muda dia sering ke rumput yang menghijau, ke sawah-sawah untuk menenangkan pikirannya. Kalau sudah punya istri, lengkap ben burombune dalam setelah badeg. Maka istri harus cantik. Istri harus cantik. Nah, bagaimana untuk cantik? Kembali ke yang tadi. Istri itu cantik tergantung bagaimana laki-laki memainkan istrinya. Menu makanannya dijaga Bapak. Istri saya terus terang saja ikut tadi. Saya taruh di hotel. Nggak bawa ke sini. Kenapa? Karena dia dampingi saya dari Malang kemarin ke Arusbaya, sekarang ke Madura. Sudah punya anak 4 loh istri saya. Cucunya 2. Tapi coba sampai nanti saya bawa. Persis anak SMA kelas 2 itu masih. Loh kok masih bertahan lama ke? Jaminan. Jaminannya apa? Makanannya saya roba-roba. Penuh dengan gizi dan vitamin. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Halal cara mendapatkan sesuai dengan standar agama. Thayyibah itu makanan yang bergizi. Makanan-makanan yang bervitamin. Makanya pagi minim harus ada daging-daging makanan untuk istri. Rawon. Siang lalapan. Gitu loh. Paling tidak nasi kebuli pagi, siang soto gitu loh. Minumannya es jeruk, jus wortel. Atur itu selama 4 tahun, 2 tahun, insya Allah fresh istrinya. Mana cabok rawon melolo, nasi kebuli melolo. Aminnya buki ke bini rep. Keng selake bah, kerele erbon kopi. Lah bagaimana caranya kita untuk mudah rizki ya Allah? Ya monggo jangan cuma mengandalkan pekerjaan, jangan cuma mengandalkan planning kecerdasan otak, tapi ibadahnya juga atur kepada Allah Subhanahu. Kalau karena kerja loh Pak, siapa yang tidak giat kerja? Orang Surabaya sebelum subuh di pasar-pasar sudah rame. Tapi coba lihat, yang kaya itu bisa dihitung, kerjanya sama, pikirannya sama, tapi kok yang kaya bisa dihitung? Artinya apa? Jelas bahwa urusan harta, kekayaan dan semuanya itu adalah urusan Allah. Makanya tidak boleh iri. Enggak betul Bapak. Caranya bagaimana? Di samping usaha, ayo perbanyak untuk berdoa kepada Allah. Kita lahir enggak diberi modal apa-apa. Kita lahir demi Allah enggak bawa uang 1 sen pun. Kita lahir enggak bawa kain sehelai pun, telanjang loh kita. Ada yang lahir langsung pakai baju. Enggak Surabaya lahir mek langsung ngesongkoan Pak. Kayak Spidermino. Itu bukan kopiah, tapi sempak kambu untuk norok keluar berarti. Mohon maaf. Kita ini telanjang semuanya. Enggak membawa uang 1 sen pun, tidak membawa kain sehelai pun. Lalu kalau saya persingkat pertanyaannya, sampean sekarang kok bawa baju? Sampai sekarang kok sudah pakai sarung, padahal sampai lahir tidak membawa apapun. Ketika saya tanya, kapan Anda beli baju itu? Kapan Anda beli sarung itu? Anda sudah tidak akan mampu menjawabnya. Kenapa? Terlalu banyak sarung di almari Kiai, terlalu banyak kerudung Kiai di almari. Artinya apa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Anda saja kita mau menghitung-hitung nikmat dari Allah, kita tidak mampu menghitungnya. Terlalu banyak. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Orang Surabaya sudah banyak yang punya mobil, sudah punya sepeda, sudah punya rumah, ada yang ngontrak, ada yang sudah punya rumah sendiri. Dari mana? Wong kita lahir tidak punya apa-apa. Ternyata Allah memberi sangu kepada kita, diberi otak, diberi tangan, diberi mulut, diberi kaki. Semua itu adalah alat untuk mendapatkan rizki dari Allah. Otakmu
Mau minta berapa miliar dari otak yang Anda punya? Otak. Di sini loh kekayaan kamu itu. Di sini. Jari-jari, tangan, ini bisa mendapatkan uang. Mainkan jari-jari untuk ngetik komputer di sebuah perusahaan. Di perkantoran-perkantoran di Surabaya, ketik dengan jari-jarimu, dengan kecerdasan otakmu, mainkan dengan jari-jari. Itu bisa 25 juta loh, per bulan menjadi sekretaris di sebuah perbankan. Jari-jari. Nabu hadra benar, berkat benar. Tangan ini bisa mendapatkan rizki. Pemain bulu tangkis di Indonesia, ganda putra, ganda putri, karena dia memenangkan pertandingan internasional. Berapa dari Menteri Olahraga? 5 miliar. Kenapa? Karena tangannya telah mengharumkan nama bangsa. Tangan ini bisa mendapatkan uang. Kakimu jadilah pemain sepak bola. Persibaya sekali tendang berapa juta. Memasukkan ke gang lawan. Apalagi menjadi pemain timnas Garuda Muda. Indonesia pasti bisa. Dari U16, U22, apalagi menjadi pemain timnas, melawan Malaysia, melawan Singapura, melawan Thailand, kalah melolo Indonesia mulai sampai. Padahal dana yang akan dikucurkan oleh negara, tendang nak, cium lambang negaramu, cium benderamu, turun ke gelanggang, lawan semua negara, menangkan Indonesia. 2 miliar sekali tendang. Tapi nasib ya tetap nasib. Penalti tak masuk Indonesia. So kono gini dulu jet mulai kakinya. Makanya jadilah kaki-kaki yang baik. Jadilah mulut-mulut ini bisa mendapatkan uang. Nisa Sabian dulu diundang ke Jember, dulu sebelum dia punya popularitas itu hanya 7,5 juta. Tapi ketika dia sudah mempopularitaskan namanya, ketika dia sudah banyak lagu-lagunya, dia melantunkan lagu-lagu Maulana ya Maulana, itu Masya Allah. Kemarin saya undang 300 juta 10 lagu. Mahal loh mulut. Ada lagi Krisdayanti 6 lagu, dia minta berapa? 400 juta 3 lagu. Syahrini 6 lagu, dia minta berapa? 900 juta. Mak rang-rang telu mulut artis. Tang colok rebrum pebek mari na mulut. Mangkana banyak banjir Indonesia yang ngak ria-ria. Angin pitung biliung sap nyap sap tak tahu karon. Kiai setiap malam dia dakwah ke barat ke timur, kalah lagi. Bagaimana Syahrini? Padahal yang diucapkan cuma sedikit lagu-lagunya. Maju mundur cantik cantik 900 juta. Mulut ini bisa mendapatkan uang. Semua yang ada pada tubuh kita ini adalah alat untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Jadilah gitaris, jadilah kemudian pian, kan banyak ini dari tangan ini. Makanya jadi manusia harus perbanyak syukur kepada Allah. Maka kita didik anak-anak kita, generasi muda kita agar paham Al-Quran, kuat memegang ajaran agama para habaib luar biasa yang telah memberikan kecintaannya, mahabbahnya dengan cara melantunkan bacaan-bacaan selawat agar kita cinta kepada Rasulnya, sehingga semuanya akan ajari mereka dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Coba kita baca selawat Tibbul Qulub, bisa ya? Allahumma sholli, bisa kan? Nah, sambil menunggu redanya hujan. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Angkat tangannya. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawahiha. Sorot sotingan ke sana. Fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah, semua yang hadir adalah pecinta-pecintamu ya Rasulullah. Maka jangan kecewakan kami malam ini ya Rabb. Tidak ada yang mereka minta, tidak ada mereka yang mereka harapkan kecuali salawat dan syafaatmu ya Rasulullah. Maka berilah mereka panjang umur untuk melakukan kebaikan. Maka berilah semuanya ini panjang umur untuk nyampe pada bulan Ramadan ya Allah, agar sebanyak-banyak dosa kami akan mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan digampangkan rezekinya oleh Allah. Kalau kita sudah mati, habis harga diri kita. Gula benbian sanpon mati gemet pas, ada apa sekali. Ya kalau saya jadi kiai kemarin ke Kalimantan masih banyak. Ketika saya mau nyebrang ke Grogot, bukan hanya satu speedboat, banyak yang antar. Ketika kalau saya di desa-desa, paling minim ada 200-400 sepeda. Kayaknya tidak ada orang lagi. Tapi ketika orang sudah mati Bapak, Presiden mau hadir ke Jember kemarin, sebulan sebelum Presiden datang ke pesantren, 1 bulan ada pasukan pengaman Presiden sudah datang duluan. Jeding, kalau Presiden mau ke Jeding gimana? Ini Bapak, langsung disilang, nggak boleh ada yang masuk 1 bulan sebelum Presiden datang. Kursinya mana? Ini kursinya, ada penjinak bom, langsung juga disilang juga. Artinya apa? Tidak boleh dipakai sebelum Presiden datang. Sendi tibi jengkak, patah oleh ngangkui. Tak kanceng tibi. Kok segitunya? Handuknya dibawa, apa saja, termasuk bunga-bunga yang ada di depan Presiden, itu masih ada penjinak bom semuanya. Lalu kemudian minumannya mana? Sudah semuanya disiapkan oleh pasukan pengaman Presiden. Tidak lagi kemudian yang menanak di dapur di pesantren itu. Masya Allah, ditanya semua, berapa orang yang menanak di dapur? Dicatat alamatnya, nama-namanya. Sehingga kalau Presiden suatu saat minum, dan dia kemudian pusing-pusing, ditangkap semua orang dapur itu semuanya. Begitu hebatnya ketika kita menjadi Presiden. Saya pikir-pikir dari tadi. Punya saya ini siapa yang lihat-lihat minuman saya dari tadi? Bederacun, apa njek tangdir, enggak ada yang tahu. Masya Allah. Ya kalau ketika hidup mulianya luar biasa, tapi tatkala kita dicabut nyawa oleh Allah, hilang kemuliaannya. Mayit itu artinya apa? Bangkai. Kita jadi manusia karena masih ada ruh. Tapi ketika ruh dicabut, itu namanya mayit. Mayit itu apa? Bangkai. Can madhurna batang. Makanya harus segera dipendam. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Adam dicipta dan ke dalam tanah manusia akan dikembalikan lagi. Betul Bu? Surabaya kalau meninggal dipendam. Jami sebab nang tas Tunjungan Plaza harus buat itu. Nggak ada. Kalau orang sudah meninggal dipendam. Begitu nasibnya. Kalau di desa Bapak Ibu, kalau di desa sapi kalau mati itu masih ada yang nawar-nawar. Sapi. Kenapa? Daging sapi laku. 1 kilo 16.000. Kalau kita mati, siapa yang mau nawar kulit kita? Ya kebai hadra golen biar. Ya gemet tak bisa. Kakinya sapi walaupun nggak pernah pakai sepatu, nggak pernah pakai kaos kaki, kotorannya banyak. Tapi kalau sapi disembelih, dipotong kaki sapi itu, digantung di pasar, laris manis terjual habis. Kenapa? Karena kaki sapi kalau direbus itu menjadi kikir. Campur bakso, bakso kikir. Campur soto, soto kikir. Enggak usah campur bakso, empos-pos kota nyaman itu Pak. Lah kita yang sudah pakai sandal, yang sudah dibersih-bersihkan, mereka-mereka yang ke kantor pakai sepatu itu setiap hari, coba uji nyali.
Ketika kemudian mati, bandingkan dengan kaki sapi, potong kakinya mereka, gantung di pasar, gandengkan dengan kaki sapi. Mana laris kaki manusia dengan kaki sapi? Coba gandeng pasar na sapi, gantung. Ngalaki tok order yang Surabaya, gantung di pasar. Muntak buru kapi ban sokon cengojang. Enggak betul Bapak. Bibirnya sapi walaupun sudah banyak liurnya. Bacik ngabezaki colon sapi. Karena banyak liurnya, tapi kalau sapi disembelih, bibir sapi dipotong, rebus, itu bisa menjadi cingur Bapak. Masih laku. Campur rujak cingur. Jadi cingur. Lidahnya sapi kalau dipotong, bestik lidah, separuh lidah, 70.000. Larang colon sapi. Nih mulutnya Ki Malik, walaupun sudah pidato, kemana-mana coba kalau saya mati, potong bibirnya Kiai ini, rebus, campur rujak, tawarkan ke masyarakat sini, ya congor Ki Malik, congor Ki Malik. Siapa yang mau makan? Ya colon Kiai tak baju Pak. Kenapa boleh colon biar gapi Pak? Bemar saya mikir tang colok melolo, kan sama-sama punya. Kan sama-sama punya ini. Korokor tibi. Ekornya sapi Bapak, walaupun itu dekat dengan kotorannya, ekor sapi itu, kalau dipotong-potong, ketika dia disembelih, rebus, bisa menjadi sop buntut loh. Saya kemarin di Malaysia, di Ceras, di Pahang, terakhir di Petaling Jaya, 4 hari dikasih canai terus, teh tarik, canai, teger kayak tabuk dulu. Cobalah saya carikan sop buntut di Malaysia, awak bawa nih ke kedai, aku mau makan sop buntut, kesukaanku di Indonesia. Ternyata di Malaysia nggak ada sop buntut. Ketika saya tengok kok bisa nggak ada? Ternyata di situ namanya sup ekor. Saya bilang ini ada, kok bilang nggak ada? Lalu sampai bilang buntut, ekor buntut sama saja tuh dibawa keluar. Mak bentah masalah buntok ben ekor melolo malekula. Orang kiai lah berak mati ya lapar nggak dia gitu. Mohon maaf lah, ekornya sapi saja mahal. Beda dengan manusia kalau mati. Coba saya nggak mau bicara dengan ibu nih. Yang laki-laki ini, maaf Pak, sampean kan juga punya ekor. Di dalam sarung itu Pak. Mari coba tak tahu, dalam sarung itu kan beda. Coba itu balik ke budi, jipet ke budi. Hadapkan ke belakang, itu ekor loh Bapak. Sekarang kan masih ngadep ke ada aja. Coba balik ke budi, ekor. Coba kalau sampean itu nanti meninggal itu potong-potong itu. Paling jadi 3 potong itu. Ya kalau yang besar 5 gerak ya 5 potong gitu. Taruh kemudian di mangkok. Tawarkan ke orang, ya sebuntut. Siapa yang mau makan? Wong sebelum direbus celeng betul nggak jadi tak libur sekali. Nggak laku loh kita. Allah tidak melihat ketampananmu. Allah tidak melihat kecantikanmu. Allah tidak melihat pangkat jabatanmu. Tapi yang dinilai oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah. Maka Isra Mi'raj dengan bulan Sya'ban mengantarkan kita untuk segera kembali ke masjid, bersujudlah, bacalah Al-Quran, dan tumpukan keberkahan itu nanti di bulan Ramadan. Siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, bi alfi hasanatin fima siwa, balasannya bagaikan 1000 kali lipat kebaikan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Terpanjang umur ini. Terakhir, ayo kita baca selawat nariyah. Terakhir, mudah-mudahan semua yang hadir akan mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya Rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nanti syutingannya ke sana Bapak, satu syutingannya ke sana. Dan saya minta syutingan itu untuk saya masukkan di FB saya, di WhatsApp saya. Dan kita angkat tangan sedikit sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Mana tadi? Lah ini Mas, ke sana Mas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Tangannya angkat. Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tubqa bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi
بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Sekali lagi, Allahumma sholli sholatan ya Allah. Semua yang hadir mudahkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, yang sakit mudah-mudahan kau sembuhkan malam ini ya Allah. Yang punya hajat ke Mekah Madinah, kabulkan malam ini ya Allah dengan barokahnya bulan Sya'ban. Karena ini semua adalah pecinta-pecintamu ya Rasulullah. Walaupun diguyur hujan, mereka tidak goyah sedikit pun karena kecintaanmu kepada Rasulullah. Maka berilah kami syafaatmu ya Rasulullah. Maka berilah kami barokahmu ya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah, bisa melaksanakan amal-amal baik di bulan Ramadan. Di dunia kita dipertemukan, di akhirat mudah-mudahan dipertemukan di surga ya Allah. Hati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Sekali lagi, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Surabaya ya Allah, Surabaya ya Allah, ampunilah semua masyarakatnya di Surabaya ya Allah. Maka berilah keberkahan di kota kami Surabaya ini ya Allah. Hamfariju bihil kurabu wa tunahil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. 1 jam 10 menit. Mudah-mudahan kita lawan hujan dari tadi. Masih ada lagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita ketemu nanti ini Tambak Mayor. Di tanggal 21 kami di Tambak Mayor. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Ya di Bulak Banteng juga ada. Di Sidorami, di Sedotopo juga ada. Mudah-mudahan diselamatkan dan disehatkan oleh Allah. Saya kira itu para habaib. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.